Kebijakan naturalisasi yang masif dilakukan oleh PSSI untuk menambah kekuatan di Timnas Indonesia terus menjadi buah bibir di kawasan Asia Tenggara. Salah satu nama yang akhir-akhir ini santer dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia adalah Lutfi Kari. Hal itu pun tak luput menjadi sorotan media Vietnam. Di tahun 247, media tersebut menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari ambisi besar Indonesia untuk terus meningkatkan level kompetisi mereka di kancah internasional. Lutfi Kari saat ini diketahui berkarir di Liga Australia A-League bersama klub MacArthur FC, pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 ini. Punya darah Indonesia dari sang ibu, sedangkan ayahnya merupakan warga negara Australia. Dengan demikian, Luke sebenarnya memiliki kesempatan untuk bergabung ke tim nasional Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Media Vietnam pun menyoroti keputusan Luke yang lebih memilih timnas Indonesia, yang dianggap sebagai pertanda positif. Pemain berusia 20 tahun ini telah memutuskan untuk memilih Indonesia sebagai tujuan karir internasionalnya. Sebuah pertanda positif bagi sepak bola Indonesia dalam strategi pemanfaatan pemain asing. Tulis di tahun 247 dalam artikel yang dipublikasikan. Tak hanya itu, Luke juga menunjukkan statistik yang tak kalah mengesankan, di mana ia telah bermain sebanyak 21 kali bersama MacArthur FC, mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist. Selain itu, Luke juga diketahui pernah bermain untuk timnas Australia U19 pada tahun 2024 lalu. Tak heran jika di tahun 247 juga ikut memberikan harapan penuh terhadap kedatangan Luke ke timnas Indonesia jika naturalisasinya benar-benar terwujud. Pasalnya, Luke dinilai bisa menjadi figur penting dalam generasi baru timnas Indonesia yang tak hanya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman bermain di A-League, namun bisa juga membantu timnas Indonesia dalam meningkatkan kedalaman skuadnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menambah pemain-pemain keturunan Eropa atau Amerika yang secara signifikan meningkatkan daya saingnya di Asia Tenggara. Jika proses naturalisasi selesai, Lutfi Kari bisa menjadi figur penting dalam generasi baru sepak bola Indonesia. Dengan kemampuan teknis, kebugaran fisik, dan pengalaman bermain di A-League, pemain ini diharapkan dapat membawa perspektif baru bagi lini serang tim nasional. Kedatangan Fikri, jika terwujud, tidak hanya akan membantu Indonesia meningkatkan kedalaman skuadnya, tetapi juga semakin menegaskan tren globalisasi sepak bola regional. Jelas di tahun 247. Meski demikian, tampaknya fans skuad Garuda harus bersabar sebentar. Pasalnya, PSSI disebut-sebut masih melakukan proses pendekatan kepada Lutfi Kari dan belum ada langkah administrasi final mengenai proses naturalisasinya. Jika Lutfi Kari berhasil dinaturalisasi, John Herman akan mendapatkan kekuatan baru untuk menambah daya saing timnas Indonesia, khususnya dalam kompetisi internasional. Skuad timnas Indonesia U17 bersiap menghadapi turnamen Piala AFF U17 2026 yang akan berlangsung di Jawa Timur mulai 11 hingga 24 April 2026. Sebanyak 26 pemain telah dipanggil untuk memperkuat tim Garuda Muda di bawah arahan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Farel Lukta Widodo, gelandang muda dari PSS Sleman. Farel menjadi satu-satunya perwakilan PSS Sleman dalam skuad timnas U17 yang diumumkan oleh PSSI pada Selasa 7 April 2026. Manajer PSS Sleman, Kim Jeffrey Kurniawan, menyatakan kebanggaannya atas pemanggilan Farel. Menurut Kim, kesempatan ini tidak hanya membawa nama baik bagi Farel secara pribadi, tetapi juga mengangkat reputasi klub Elang Jawa.
Semoga Farel dapat menit bermain yang banyak dan bisa membawa timnas Indonesia U17 terbang tinggi dan meraih sukses di Piala AFF U17 tahun ini. Semoga juga makin berkembang supaya kedepannya bisa menjadi bagian penting skuad utama PSS. Tambahnya, lebih lanjut, Kim Kurniawan juga mengungkapkan harapannya agar pemanggilan Farel menjadi inspirasi bagi pemain muda PSS lainnya. Dia ingin para talenta muda termotivasi untuk mengikuti jejak Farel dan bertekad menembus skuad tim nasional. Piala AFF U17 2026 akan dihelat di 2 stadion utama di Jawa Timur, yaitu Stadion Gelora Joko Samudro di Gresik dan Stadion Gelora Delta di Sidoarjo. Turnamen ini akan diikuti oleh 12 negara yang terbagi dalam 3 grup. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup A bersama dengan lawan-lawan tangguh seperti Timur Leste, Malaysia, dan Vietnam. Sementara itu, grup B diisi oleh Filipina, Laos, Myanmar, dan Thailand. Grup C akan mempertemukan Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, serta Australia. Timnas Indonesia U17 akan mengawali perjalanan mereka di Piala AFF U17 2026 dengan menghadapi Timur Leste pada Senin, 13 April 2026. Laga perdana ini akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Garuda Muda akan melanjutkan perjuangan dengan menghadapi Malaysia U17 pada Kamis, 16 April 2026 di lokasi yang sama, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Puncak persaingan di fase grup akan terjadi saat Indonesia U17 bertemu Vietnam U17 pada Minggu, 19 April 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories.